malam, sore, dan pokoknya dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat walafiat. Baik, anak-anakku semua, perkenalkan saya Endang Wahyu Widayati, Sarjana Pendidikan. Saya guru matematika kalian di kelas 12, dan ini adalah saya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang statistika. Yang kemarin sudah kalian catat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci dan silahkan cermati. Apabila dari catatan kalian ada yang berbeda atau ada revisi, silahkan nanti langsung direvisi tentang definisi dan lain-lain. Baik, yang pertama kita definisinya statistik dan statistika. Ini berbeda ya, berbeda jauh. Kalau statistik itu adalah hasil pengolahan data dan analisis datanya. Dia merupakan hasil pengolahannya, itu namanya statistik. Bisa nanti akan saya jelaskan hasil pengolahannya itu bisa berupa tabel, grafik, dan lain-lain. Itu disebut sebagai statistik. Nah, kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan yang berhubungan atau mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, pengolahannya, penganalisisan datanya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Itu disebut dengan statistika. Nah, di sini tampil statistika, itu di sini ada pengumpulan data, jadi prosesnya tadi pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa melalui angket, wawancara, dan observasi. Kemudian setelah datanya dikumpulkan, itu data diolah, pengolahan data. Ini nanti bisa bentuknya data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian di sini ada penyajian data. Setelah datanya diolah, penyajian data itu bisa berupa tabel, diagram, ya, ini diagram, dan grafik. Jadi itu di penyajian datanya. Berikutnya, nih penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel itu seperti ini. Jadi kita pertama kali tadi kita melakukan pengumpulan data. Di sini bisa angket, wawancara, dan observasi. Nah, di sini salah satu contohnya itu guru matematika itu terhadap 80 siswa melakukan penilaian. Dan datanya adalah seperti ini. Ada yang dapat 61, 83, dan seterusnya. Ini datanya masih acak ya. Kemudian langkahnya untuk dalam penyajian data, itu langkah pertama adalah kita urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini 38 terkecilnya, 98 terbesarnya. Setelah terurut ini, kita langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Menentukan banyaknya kelas, itu rumusnya adalah 1 plus 3,3 dikalikan logaritma N. N itu banyaknya data. Pada tampilan ini, dari 38 sampai 98, ini datanya ada 80. Maka di sini log N, N-nya adalah 80. Log 80 itu adalah 1,903. Dari mana ini dapatnya? Nih, bahwa diketahui log 2 itu 0,3010. Maka log 80 itu sama dengan logaritma 10 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadinya log 10 ditambah log 2 tambah log 2 tambah log 2. Ini log 10 itu 1. Log 2 ini mengingat pelajaran di kelas 10 ya, waktu itu tentang operasi bilangan real. Nah, ini ketemu 1,903. Ini dimasukkan ke sini tadi. Kemudian banyak kelasnya ini 7,28 kita bulatkan menjadi 7. Kalau dia 5 berarti dibulatkan ke atas. Maka 80 data di atas dibagi menjadi 7 kelas interval. Jadi nanti ada 7 kelas. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah isi dalam satu kelas itu nanti ada berapa personel. Di sini panjang kelas, rumusnya adalah jangkauan per banyaknya kelas. Nah, anak-anakku semua, bagi yang sudah mencatat, perhatikan ya, ini di buku catatan kalian, kalau ada yang sekiranya berbeda, silahkan diganti. Nah, di sini panjang kelasnya
Jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Perhatikan ini tadi. Data terbesarnya adalah 98, data terkecilnya adalah 38. Maka jangkauannya 98 dikurangi 38 ketemu 60. Dibagi banyaknya kelas. Banyaknya kelas ada 7 kelas tadi yang sudah dicari ini 7 kelas. Banyak kelas. Ketemulah 8,57. Sama dengan kita bulatkan menjadi 9. Artinya di dalam satu kelas itu ada 9 yang menempati pada kelas tersebut. Kalau di sini angka ya 9 angka. Nah, perhatikan di sini data pada tabel tadi kita ada berapa tadi? 7 kelas ya. Di sini ada kelas 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian di dalam isinya itu di dalam kelas itu ada 9. Kita hitung. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi ada 9. Ada 9 angka yang menempati di kelas 1. Begitu juga kelas 2, kelas 3 sampai kelas ke-7. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah maka kita hitung frekuensi di setiap kelas tadi. Tadi yang antara 38 sampai 46 itu ada berapa? Dilihat di sini tadi. Nah, ini 38 sampai 46 itu ada berapa? Oh, ternyata cuma ada 1. Berarti frekuensinya di sini adalah 1. Begitu juga 47 sampai 55. Ada berapa angka yang di situ? Antara 47 sampai 55 pada tabel tersebut. Oh, ternyata ada 5. Dan seterusnya kita cek apakah betul ini sejumlah 80. Kalau betul berarti sudah benar. N80. Nah, disinilah tampilan penyajian data dalam bentuk tabel. Langkah-langkahnya tadi saya ingatkan kembali. Yang pertama, kita menentukan banyaknya kelas. Jadi kelasnya ada berapa nanti di sini. Kemudian panjang kelas. Panjangnya kelas artinya berapa di sini rentangnya atau 38 sampai berapa. Ini panjang kelasnya. Kemudian langkah berikutnya memasukkan data. Seperti itu. Ini bentuk umum data kelompok. Jadi tadi sudah diterangkan A1 sampai B1. Ada adzan ya, sebentar. Ya, terima kasih. Di sini A1 sampai B1 itu disebut interval A1. Nah, A1 tadi disebut batas bawah, B1 ini disebut dengan batas atas, kemudian ada nanti tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah. Kemudian ada tepi atas itu adalah batas atas dikurangi setengah. Itu ya. Kemudian nanti ada nih ya anak-anakku, nanti perhatikan ada sedikit yang sudah kelas AM1, TKR1, TKR2. Perhatikan di sini ada B1 dikurangi A1 ya. Dibetulkan catatannya, ini sebagai titik tengahnya. Contohnya tadi di sini titik tengahnya berapa? Oke, 46 ditambah 38. 38 ya, sama dengan 84 dibagi 2. Itu 42 sebagai titik tengahnya. Seperti itu, kita lanjut ke distribusi data kelompok. Nah, tapi sebelumnya ini dulu kita sampai pembentukan dari kelas, data dalam bentuk tabel. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya sebelum nanti saya lanjut.